Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik semua kan? Syukurlah kalau baik-baik saja. Sudah pada makan semua belum? Baik. Karena ada beberapa teman yang belum makan, maka Bapak akan mengingatkan kembali kalian untuk selalu makan sebelum belajar atau berangkat ke sekolah. Agar kalian nanti bisa fokus dalam pembelajaran di kelas nantinya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin dalam agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kami akan mempelajari pembelajaran IPA, biologi, dan IPA fisika. Semoga ilmu yang kami dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nanti kalau Bapak panggil namanya, silakan jawab hadir ya anak-anak. Baik, kita coba. Nak Adit, apakah hadir? Baik, sepertinya tidak hadir. Nah, Danan, apakah hadir? Baik, hadir. Baik, ternyata hanya anak Adit yang tidak hadir dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar apa sih anak-anak? Apa masih ada yang ingat? Apa ada yang tahu pembelajaran apa yang akan kita lakukan? Oh, baiklah. Ternyata anak-anak masih bingung ya. Hari ini kita akan belajar IPA biologi dan IPA fisika. Kita belajar IPA fisika tentang rangkaian listrik dan IPA biologi tentang apa ya? Ada yang tahu anak-anak? Ya, benar sekali, Nak. Danan, kita hari ini akan belajar tentang IPA biologi sistem pernapasan makhluk hidup. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini ada 3 ya anak-anak. Ayo, Bapak bacakan ya anak-anak. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mengingat kembali bentuk rangkaian listrik. Siswa dapat merangkai sebuah rangkaian listrik sederhana. Siswa dapat menyebutkan sistem pernapasan dengan benar, anak-anak. Baik, apa anak-anak ada yang ingin bertanya pada tujuan hari ini? Oh, ternyata tidak ada ya. Baik, hari ini kita lanjutkan ya. Pembelajaran yang pertama adalah rangkaian listrik, anak-anak. Tolong Nak Danan bacakan pengertian rangkaian listrik ini. Baik, Bapak ulangi kembali ya anak-anak. Rangkaian listrik merupakan sebuah jalur yang digunakan atau dilalui listrik untuk menghidupkan suatu alat elektronik. Nah, contohnya kipas. Kipas itu bila kita ingin menghidupkan, kita harus menyambungkan kabel listrik yang terhubung antara kipas dengan colokan listrik yang ada di rumah. Sehingga kipas itu dapat hidup, anak-anak. Di sini anak-anak paham? Baiklah, ternyata anak-anak paham. Nah,
ini adalah komponen-komponen listrik, rangkaian listrik dalam percobaan yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah, apa ini anak-anak? Oh, nak Danan apa? Ya, benar sekali. Ini adalah baterai. Nah, yang selanjutnya ini adalah, ya benar, kabel USB. Tapi maksud Bapak, ini itu adalah kabel listrik untuk menyambungkan listrik. Nah, dan yang ini apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya benar, ya benar sekali Nak Siska. Ini adalah apa? Ayo. Ya benar. Ini adalah saklar listrik. Saklar on off untuk menghidupkan dan mematikan alat listrik, teman-teman. Anak-anak. Nah, yang selanjutnya adalah bola lampu. Bola lampu ini digunakan untuk memakai suatu alat penerangan, dan ini digunakan untuk tanda bila rangkaian listrik itu bisa berjalan dengan baik dengan rangkaian ini anak-anak. Baik, selanjutnya. Nah, anak-anak, dari gambar ini ada yang tahu apa? Rangkaian apa ini? Ayo, nasi apa? Oh, belum tempat. Nak Siska. Ayo, Nak Danan. Iya, benar sekali. Rangkaian ini adalah rangkaian listrik bentuk seri. Rangkaian listrik seri. Nah, jenis-jenis rangkaian listrik itu ada dua. Rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel, anak-anak. Ayo, saya minta bantuan Nah Siska untuk membaca rangkaian listrik seri. Ya, Bapak bacakan lagi ya anak-anak. Rangkaian listrik seri merupakan rangkaian yang komponennya dirangkai secara seri atau sejajar. Nah, nah Danan coba baca rangkaian listrik paralel. Ya, Bapak ulangi lagi ya. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang komponennya dirangkai secara bercabang atau bertingkat, anak-anak. Nah, dalam rangkaian listrik itu ada hitungannya ya, anak-anak. Rangkaian listrik seri, hitungannya adalah ini rumusnya. Arus. Arus total itu I1 sama dengan I2 atau I3. V total, tegangan total, V1 plus V2 plus V3. Nah, rangkaian seri itu hambatannya itu cuma ditambah. Hambatan pertama ditambah hambatan dua ditambah hambatan ketiga. Nah, di sini anak-anak paham nggak untuk mencari hambatan dari rangkaian listrik seri? Baik. Nah, selanjutnya rumus rangkaian listrik. Rangkaian listrik paralel, anak-anak. Rumus E total dan V total itu sama, anak-anak. Arus dan tegangan itu sama. Arus itu ditambah semua, dan bila tegangan itu sama, anak-anak. Tegangan satu sama dengan tegangan dua dan tegangan selanjutnya, anak-anak. Nah, selanjutnya itu adalah rumus rangkaian R total atau hambatan total, anak-anak. 1/R sama dengan 1/R hambatan pertama ditambah 1/R2 ditambah 1/R3, anak-anak. Nah, baiklah. Sebelum ini kita akan
praktik mengenai kita mau buka lab virtual dulu ya anak-anak. Bentar dulu, Bapak buka dulu ya anak-anak. Hmm, Nah, baik. Sekarang kita akan ke lab virtual untuk percobaan merangkai rangkaian listrik anak-anak. Nah, anak-anak, ini tadi ada komponen-komponen yang telah Bapak sebutkan ya. Nah, yang pertama itu rangkaian apa anak-anak? Ya, benar sekali. Yang ini adalah kabel listrik. Ini adalah apa anak-anak? Ya, ini adalah baterai atau sumber energi dari listrik, rangkaian listrik ini anak-anak. Dan selanjutnya adalah lampu. Yang selanjutnya rangkaian listrik saklar, komponen saklar anak-anak. Ini hambatan anak-anak. Nah, biasanya kalau di rangkaian listrik di rumah itu, hambatannya itu sudah di dalam lampu ini, sudah ada hambatannya sendiri anak-anak. Baik, kita coba buat rangkaian listrik seri ya anak-anak. Kita buat 3 lampu yuk. Nah, kita buat 3 lampu anak-anak. Nah, kayak gini nanti anak-anak nyusunnya. Nah, ya, ini. Ini. Nah, ya, ya. Hmm, 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 ya. Ini adalah rangkaian listrik seri anak-anak. Kita coba dulu ya. Apakah hidup? Iya. Ini dari baterai ini mengalir ke sini, ke sini, ke sini. Ini akan berputar anak-anak sehingga lampunya hidup. Dan karena rangkaian seri, listrik ini cahayanya redup anak-anak. Baik, sekarang kita coba buat rangkaian listrik paralel. Bentar dulu ya anak-anak. Iya, iya. Ini rangkaian listrik paralel. Kita putus dulu alirannya. Iya, ini dengan ini.
Ya, ini adalah rangkaian listrik. Nah, bila rangkaian listrik seri, kalau dihidupkan itu ciri-cirinya adalah lampunya menyala terang. Berbeda dengan rangkaian listrik paralel tadi, seri tadi anak-anak. Rangkaian seri tadi kan rangkaian bila dirangkai secara berjajar, lampunya redup, tidak menyala terang seperti ini anak-anak. Arus yang mengalir tiap cabang ini berbeda-beda anak-anak. Dengan tegangan sama. Tegangan itu ini misal baterainya tegangannya 5 derajat, 5 volt. Nah, maka yang mengalir di sini itu tegangannya ada 5 volt. Tapi di setiap cabang ini dari cabang ke lampu ini, ke lampu 2, ke lampu 3, itu arusnya berbeda-beda anak-anak. Karena arus utama misal arus 9 utamanya adalah 9, maka ini akan dibagi menjadi 2, menjadi 3. 9 dibagi 3 ini bergantung dengan kualitas lampunya, memerlukan berapa arus yang digunakan untuk menghidupkannya anak-anak. Baik. Nah, selanjutnya anak-anak coba buat rangkaian listrik seri dan paralel dengan menggunakan lebih dari 3 lampu. Nanti rangkaian listrik di sini nanti di foto atau di screenshot, nanti dikirim ke WhatsApp Bapak ya anak-anak. Baik. Selanjutnya Bapak akan memberikan baik. Bapak juga ke ini ya anak-anak. Baik. Bentar dulu anak-anak. Nah, Bapak kirim link modul yang telah Bapak buat ya anak-anak. Nah, Bapak sudah kirim modul webnya, alamat modulnya bisa dibuka di chat itu, di chat Bapak dari chat Zoom itu anak-anak. Baik, sekarang kita lanjutkan pembelajaran. Nah, baik. Tadi kan sudah di modul tadi sudah ada materi-materi mengenai apa yang akan kita pelajari hari ini. Nanti silahkan dibaca-baca kembali ya anak-anak. Baik. Nah, anak-anak, sekarang kalian pernah enggak memakai listrik? Masih ingat enggak sumber-sumber listrik itu apa aja? Nah, Suan apa? Ya, nah, Danan, iya, benar. Kalau Siska apa? Ya, benar. Itu adalah sumber listrik yang banyak digunakan. Ada batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Nah, ada nggak sumber energi listrik yang dapat terus diperbarui? Nah, dengan apa? Ya, benar sekali. Ada matahari, ada udara atau angin, ada gelombang laut. Baik. Nah, tadi kan mengenai
berenergi angin. Nah, manusia itu kan bernapas memerlukan oksigen. Oksigen itu tersebar di seluruh udara yang ada di bumi. Nah, udara tersebut menjadi sumber apa? Sumber kita untuk bernapas. Baik, sekarang kita lanjut ke sistem pernapasan. Ayo, nah, Danan bisa bacakan sistem pernapasannya? Ya, benar sekali. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia, sebelum kita membahas sistem pernapasan itu, kita harus tahu dulu sih apa pernapasan. Pernapasan adalah suatu proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Pernapasan itu selalu kita lakukan, baik sadar maupun tidak sadar. Bila kita sadar itu kita secara sengaja bernapas seperti ini. Tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Itu adalah proses bernapas. Dan yang tidak sadar, ketika kita bicara seperti ini. Nah, kita ini ketika berbicara itu, kita secara tidak sadar juga melakukan pernapasan untuk mendukung kegiatan kita anak-anak. Nah, sistem pernapasan sendiri itu apa sih? Sistem pernapasan itu adalah organ yang digunakan manusia dalam proses pernapasan. Nah, anak-anak, ada yang tahu enggak bernapas? Apa itu organ-organ yang digunakan dalam proses pernapasan? Ya, nak Danan apa? Oh ya, benar sekali. Organ yang digunakan adalah hidung. Nah, selain itu masih banyak lagi anak-anak. Ada faring, laring, paru-paru, tenggorokan. Itu adalah organ sistem pernapasan anak-anak. Nah, selanjutnya itu fungsi sistem pernapasan, yaitu yang pertama menghirup dan menghembuskan udara, tempat pertukaran gas antara paru-paru dan darah, pertukaran oksigen antara paru-paru dan darah. Nah, yang ketiga menciptakan suara anak-anak. Menciptakan suara anak-anak. Nah, yang keempat itu mencium bau. Nah, dalam sistem pernapasan itu, bau yang di udara itu dicium melalui hidung anak-anak. Nah, organ sistem pernapasan ini ada 5 anak-anak. Maaf, ada 6 anak-anak. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan sistem pernapasan yang paling awal. Nah, ini dia sistem pernapasan hidung. Hidung berfungsi untuk menyaring udara kotor. Nah, hidung itu menyaring udara kotor atau organ melalui rambut-rambut yang ada di rongga-rongga hidung, serta cairan hidung anak-anak seperti ingus. Nah, kalau kita bersin itu kan pilek itu kita harus membuang ingus. Nah, itu salah satu sistem pertahanan tubuh manusia anak-anak. Nah, selanjutnya adalah faring. Faring merupakan organ setelah hidung. Setelah udara bersih disaring atau udara disaring, maka udara tersebut disebarkan melalui faring. Fungsi dari faring sendiri merupakan untuk menghasilkan suara, juga menjadi saluran keluar masuk udara. Nah, faring, laring, trakea itu ada di tenggorokan anak-anak. Nah, faring itu fungsinya untuk membantu membuat suara anak-anak. Karena di faring sendiri ada pita suara. Nah, yang selanjutnya itu trakea.
Trakea merupakan organ pernapasan yang terletak di leher. Nah, di sini anak-anak. Hingga rongga dada. Hingga ke rongga dada. Di trakea ini ada silia yang berfungsi untuk menghalangi dan menyaring benda-benda asing di organ pernapasan yang masuk di organ pernapasan. Nah, yang keempat adalah laring. Laring terletak di pangkal tenggorokan anak-anak setelah trakea. Organ pernapasan laring ini berbentuk seperti saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluar masuknya udara, juga tempat menghasilkan suara, yaitu membantu faring anak-anak. Selanjutnya, bronkus. Bronkus merupakan organ yang terletak di ujung organ laring. Bronkus berfungsi untuk jalan udara menuju paru-paru. Nah, yang selanjutnya itu adalah paru-paru seperti di gambar ini. Ini adalah paru anak-anak. Paru-paru dua benda ini. Paru-paru terletak di rongga dada, di dada anak-anak. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian. Nah, seperti ini. Ada yang bagian kanan, ada bagian yang kiri. Fungsi paru-paru merupakan tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Baik, di sini anak-anak ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita latihan soal terlebih dulu ya anak-anak. Bapak stop share dulu. Baik, Bapak akan kirim link Google Doc untuk menjawab soal ini anak-anak. Bapak kirim di chat ya anak-anak. Nah, Bapak sudah kirim anak-anak. Silakan dibuka dan dikerjakan anak-anak. Bapak kasih waktu 15 menit ya anak-anak. Nah, ini tampilannya anak-anak. Tampilan Google Form-nya anak-anak. Pertama, isi dulu nama lengkap anak-anak. Kemudian kelasnya. Kelas 1, kelas 1. Kelas A, kelas B, atau kelas C anak-anak. Nah, ini nama. Nah, berikut ini adalah tampilan dari nah, ini dia soal latihannya anak-anak. Baik. Apakah sudah selesai anak-anak? Ya, baiklah. Kalau begitu, kita bahas bareng bersama-sama ya anak-anak. Nah, pengertian dari sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah organ yang berperan dalam proses pernapasan anak-anak. Nah, yang kedua itu sebutkan komponen dalam rangkaian listrik. Nah, Nak Danan coba dijawab. Ya, benar sekali. Komponen tersebut itu ada baterai, kabel, terus ada apalagi anak-anak, ada saklar dan lampu. Fungsi dari sistem pernapasan, fungsinya untuk menghirup dan mengeluarkan oksigen anak-anak, serta untuk menciptakan suara dan masih banyak lagi. Nah, sebutkan organ sistem pernapasan manusia. Ada apa tadi?
Silakan Nak. Siska dijawab. Ya, benar sekali. Nah, sistem pernafasan itu ada hidung, faring, laring, trakea, paru-paru. Dan bronkus anak-anak. Nah, yang kelima, dalam rangkaian seri, bila diketahui lampu A, B, C, D memiliki hambatan 10, 5, 4, 5, dan 18. Berapakah R total? Maka ditambah anak-anak. 10 ditambah 5, ditambah 4, ditambah 18. Itu jawabannya anak-anak. Nah, jawaban dari Siska berapa? Ya, benar sekali. Ada 37 anak-anak. Nah, selanjutnya rangkaian paralel. Nah, rumusnya tadi seperti ini anak-anak. 1 per R total berarti 1 per 5 ditambah 10 ditambah 10. 10 ditambah 13. 1 per 38. 1 per R. Nah, ini biar sama ini kali ini kali ini. Jadi, hambatan totalnya adalah 1 ditambah R itu R. Oh iya, maaf anak-anak. Ini ditambah, ditambah, ditambah. Ini disamain anak-anak penyebutnya. Saya hapus dulu ya anak-anak, biar lebih paham nanti kalian. 1 per 5 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 13. Nah, berarti ini kita menyamakan 13. Berapa ya yang sama kira-kira? Pelipatan 5 itu 10. 5 dikali 2 10. Nah, ini 13. 130 anak-anak. 130. Ini adalah 26 anak-anak. Ditambah 10 biar 130 itu berapa? Ya, adalah 13. Ditambah 13 ditambah 10. Jadi 26 ditambah 13 ditambah 13 ditambah 3 ditambah berapa tadi? 10. Ada 62 per 130.
Nah, 130 R, salah, maaf. Ini bukan 130, 62. 62. Jadi 130 dibagi 62. Ini ya. Adalah 2,09. Totalnya adalah 2,09 anak-anak. Baik. Selanjutnya, Bapak akan kirim soal evaluasi untuk tugas di rumah anak-anak. Saya salin linknya dulu anak-anak. Nah, itu dikerjakan di rumah ya anak-anak. Baik. Nah, hari ini kita belajar apa anak-anak hari ini? Ya, benar sekali. Kita belajar rangkaian listrik dan sistem pernapasan manusia. Nah, karena sudah selesai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bapak akan pimpin secara mandiri. Baik, anak-anak, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak.